Pagi hari ini kita teruskan tadarus dan tadabbur kita surat Yunus ayat 91 sampai 95. 91 sampai 95. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. ورزقناهم من الطيبات حتى جاءهم العلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين.
Sadaqallahul aliyyul azim. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar ala rasulillah wa alihil athhar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad wa alihi. Terima kasih banyak jemaah sekalian yang telah ikut membaca ayat suci Al-Quran, dengan harapan di bulan Ramadan ini, bulannya Al-Quran yang dengannya kita diwajibkan berpuasa, Allah SWT lipat gandakan amalan kita, pahala kita pada setiap huruf yang kita baca. Dan amalan-amalan itu, pahala-pahala itu nanti di akhirat menjelma menjadi bagian daripada postur-postur tubuh kita masing-masing yang disebut dengan tajassumul amal. Kita teruskan surat Yunus. Surat Yunus adalah surat yang ke-10. Nabi Yunus adalah nabi yang terkenal karena dibuang ke dalam laut dan dimakan oleh ikan. Diselamatkan oleh seekor ikan. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 109 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-95. Berarti tinggal sekitar 15 atau 14 ayat lagi kita akan menyelesaikan surat ini. Terakhir kita sampai ke ayat 90. Mari kita mereview ayat 90. Di ayat 90 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jawazna bi bani Israil al-bahra. Dan kami menyeberangkan Bani Israel melalui lautan. Jadi ini adalah Exodus namanya, ketika Allah selamatkan Bani Israel melalui Nabi Musa dan Harun. Jadi sebetulnya yang Allah selamatkan sebetulnya Nabi Musa dan Harun. Tetapi karena Bani Israel menyertai Nabi Musa dan Harun, maka mereka juga diselamatkan. Ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita berharap masuk surga karena dosa-dosa kita yang tak ada, maka kita tidak mungkin. Kita adalah manusia yang berdosa. Yang tidak berdosa hanyalah para nabi, para rasul, dan insan-insan kamil. Tetapi Allah meminta kita untuk bersama dengan mereka saja. Cukup bersama dengan mereka. Ketika kita bersama dengan mereka, maka kita ikut diselamatkan seperti kasus Bani Israil ini. Fatbahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwan. Di belakang menyusul Fir'aun dan tentaranya, bala tentaranya. Tetapi menyusulnya bukan karena ittiba, walaupun ada kata-kata mengikuti, bukan ittiba kepada Nabi Musa dan Harun, tetapi baghyan wa adwan. Jadinya menjelaskan. Kelihatannya juga ittiba, mengikut. Menggunakan kata atba'ahum juga. Tetapi mereka mengikutinya dengan amarah dan permusuhan. Ya. Hatta idza adrakahul gharqu, sampai kemudian ketika Fir'aun dan bala tentaranya itu sudah mulai akan tenggelam, sudah dilamun ombak. Qala, barulah dia berkata, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Sekarang saya sudah beriman kepada Tuhan, yang Tuhan itu adalah tunggal, la ilaha illah, tidak ada ilah selain Tuhan yang satu itu. Tuhan yang satu yang mana? Yang diimani oleh Bani Israel. Ya, dia tidak ngerti juga kan, baru
baru bersyahadat ceritanya, tetapi dia tidak ngerti siapa itu. Yang penting adalah yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan saya sekarang berserah diri. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 91. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, arogansi, keakuan-keakuan karena prestasi bisa merusak jiwa kita masing-masing. Jadi awalnya sih ada unsur wajarnya kan, kita berprestasi, kita dapat penghargaan. Tetapi lama-kelamaan selalu menunjukkan ego kita. Sayalah, akulah. Ya, kalau bukan aku, kita tidak akan mendapatkan prestasi seperti ini. Maka kemudian Allah berkata kepada kepada Firaun, Al-ana, jadi kita baca panjang ini Al-ana karena dua hamzah sebetulnya di sini. Hamzah pertama adalah apakah, pertanyaan. Jadi hamzah pertama namanya hamzah istifham. Jadi ini kan asal katanya al-an, sekarang, now. Tapi ditanyakan apakah sekarang, jadi double hamzahnya. Hamzah pertama adalah hamzah pertanyaan, istifham. Hamzah kedua adalah hamzah dari kata al-an. Nah, karena tidak ditulis dua, dipanjangkan di sini nih. Jadi makanya agak panjang. Al-ana. Apakah sekarang? Maksudnya sekarang kamu baru beriman, kira-kira itu. Baru beriman. Ya. Sekarang kamu beriman. Ya. Kalau bahasa sekarangnya kemana aja selama ini? Sekarang baru beriman. Wa qad asaita, sementara selama ini kerjanya kamu durhaka. Sekarang baru mau beriman. Sementara sejauh ini, selama ini, asaita, kerjanya kamu harus hanya durhaka. Maksiat. Asaita ini secara bahasa maksiat. Durhaka, kabel sebelumnya. Sepanjang ayat kamu durhaka, tiba-tiba sekarang ketika nyawa sudah mau keluar dari kerongkongan, tiba-tiba mengatakan amantu birabi, amantu bila ilaha illa alladzi amanat banu Israel. Saya sekarang beriman kepada Tuhan yang disembah, yang diilahkan oleh Bani Israel. Kabar sebelumnya hanya kerjanya maksiat, durhaka. Wa kunta minal mufsidin, dan selama ini kerjanya kau bikin kerusakan di muka bumi. Jadi ada dua di sini poin negatif Firaun. Pertama adalah durhaka kepada Tuhan, yang kedua membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Jadi pertama kerjanya durhaka itu sampai pada tingkat mengatakan saya kan Tuhan yang paling tinggi. Rekam dalam Al-Quran ketika mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya, coba kita lihat di sini. Kita lihat di surat An-Nazi'at, ya. Surat 79 di sini. Di sini mereka mengatakan saya kan Tuhan yang paling tinggi, ya. Mulai dari 15. Hal ataka hadisu Musa. Apakah telah datang kepadamu cerita tentang Nabi Musa? Iznada rabbahu bilwadil muqaddas, ketika Tuhannya menyuruhnya di lembah yang suci. Baru kemudian diberikan perintah, idza bila fir'auna innahu tagha, pergilah kepada Firaun karena Firaun itu tagha. Arogan tadi, akunya yang didahulukan. Ya. Qul hal laka ila an tadzakka, katakan kepada Firaun, apakah tidak ada keinginan kepada kamu untuk juga melakukan tazkiyatun nafs? Wahdiyaka, kalau kamu punya kesediaan, saya siap menggait kamu menuju kepada Tuhan. Semoga fatakhsya, semoga juga hatimu menjadi tunduk kepada Tuhan. Fa'arahul ayat al-kubra. Maka kemudian untuk meyakinkan Firaun, Nabi Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tapi ini lihat apa yang terjadi. Fakadzaba wa asa. Firaun mendustakan dan mendurhakainya. Ini asa, ya. Tsumma adbara yas'a, kemudian dia berpaling meninggalkan Musa dan Harun seraya bersegera melakukan perlawanan dengan memanggil tukang-tukang sihir dan sebagainya. Fahasyara fanada, lalu kemudian
setelah gagal mengumpulkan tukang sihirnya, setelah gagal mengalahkan Nabi Musa dengan tukang sihir, lalu dia mengumpulkan masyarakatnya sambil berseru berpidato di depan mereka. Apa kata-kata Fir'aun? Faqala, lalu Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi ini disinilah puncaknya, anak keakuan, inilah kedurhakaan paling besarnya. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Sementara di tempat lain Allah mengatakan anak itu Allah, bukan Fir'aun. Di tempat lain dikatakan la ilaha illa ana, ya. Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Semuanya aku ini Allah, bukan Fir'aun, tetapi dia Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Jadi namanya membajak anaknya Allah lalu disematkan kepada dirinya, maka disebutlah dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la, ya. Jadi memang sebetulnya anak itu adalah Tuhan yang paling tinggi, tetapi ketika anak ini disubjektifikasi kepada Fir'aun, yang menjadilah kedurhakaan. Nah, inilah dia jemaah sekalian. Inilah yang menyebabkan dia tadi di sini durhaka, ya. Jadi asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Kemudian membuat kerusakan di muka bumi dengan membunuh, ya. Membunuh anak-anak. Jadi asaita tadi adalah dengan melakukan togo, arogansi. Makanya jemaah sekalian, pengakuan ataukah narsisme itu sangat berbahaya, ya, narsisme. Jadi jemaah sekalian, Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang suka suka selfie, coba tanya diri masing-masing, apakah selfie itu salah? Tidak, selama tidak dimaksudkan untuk pamer. Kalau dimaksudkan untuk pamer, maka itu adalah bisa masuk ke dalam narsis. Kalau masuk dalam kategori narsis, dan sudah ada kata narsis, berarti kita paling tidak pada level yang rendah sudah memiliki gejala-gejala NPD, Narcissistic Personality Disorder. Ya. Kita sudah memasuki gejala penyakit jiwa yang disebut dengan Narcissistic Personality Disorder. Nah, jadi ini artinya awal dari sebuah penyakit hati, penyakit jiwa yang paling dalam. Nah, makanya itu yang disebut dengan asaita, kamu maksiat. Maka agama datang justru untuk menekan pusat ego kita, yaitu keakuan kita. Jadi agama datang menghilangkan itu. Makanya berkali-kali mengatakan, berdoalah kepada Allah tadarruan wa khufyatan. Apa itu tadarruan wa khufyatan? Menekan ego sehingga yang ada hanya Allah. Ya. Tadarruan wa khufyatan. Penuh dengan rasa merendah dan penuh rasa takut. Tadarru itu adalah merendah. Merendahkan sampai pada level tidak ada kita sebetulnya, yang ada hanya Allah. Baru kemudian wa khufyatan, lalu takut. Kita takut jangan sampai karena kita ada, maka ada dualitas ada. Saya ada, Tuhan ada juga. Maka kalau ada dualitas ada dualitas eksistensi, berarti itu adalah politeisme sebetulnya. Itu adalah termasuk paganisme. Dan yang kita sembah adalah diri kita sendiri. Ya. Maka inilah inilah pertanyaan Allah kepada Fir'aun. Al-ana sekarang baru kamu beriman. Wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Artinya, kalau sekarang saya terima pertobatanmu karena sudah akan meninggal dunia, pertama, tidak ada bukti real nyata bahwa kamu tidak durhaka dan tidak membuat kerusakan. Yang kedua, nanti semua orang akan melakukan kedurhakaan dan kerusakan. Nanti pada saat menjelang hayatnya, kematiannya, pada saat dia mengalami sakratul maut, dia bertaubat. Dan kalau taubatnya diterima, ya tidak ada lagi orang yang mau berbuat baik. Semuanya berbuat buruk. Toh nanti di akhir hayatnya bisa melakukan seperti yang dilakukan Fir'aun. Ya. Kita lihat lagi ayat berikut ini. Ini kita bisa lihat di dalam surat Hud. Ya. Surat Hud ini surat yang ke-11 ayatnya 63. Qala, ini adalah pernyataan dari Nabi Saleh. Nabi Saleh ini adalah nabi setelah Nabi Hud. Nabi Hud adalah nabi setelah Nabi Nuh. Ya. Qala, berkatalah Nabi Saleh, ya qaumi, wahai kaumku, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin. Kan mereka menentang Nabi Saleh.
Sekarang Nabi Saleh bertanya kepada kaumnya, "Ara itu bagaimana pendapat kalian? In kuntu, jika aku ini ala bayinatin, berada di atas argumen yang jelas, berada di atas jalan kebenaran. Kebenaran itu bukan dari aku, tapi mir Rabbi, dari Tuhanku. Wa atani, dan memberikan kepadaku minhu, daripada Allah, rahmatan, rahmat. Famay yansuruni minallahi in asaitu." Walaupun saya seorang nabi membawa kitab suci, kemudian memberikan kepada saya rahmat, tetapi kalau aku durhaka, ini asaitu, kalau aku durhaka kepadanya, maka siapa yang bisa menolong aku dari azab Allah? Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa masalah maksiat dan durhaka ini sangat mendasar. Sampai Nabi SAW mengatakan, saya mendapatkan bayinah, saya mendapatkan rahmat, tetapi kalau saya durhaka, ya saya tetap juga dapat azab. Dan saya tidak bisa menolong diriku sendiri kalau seandainya saya maksiat kepada Tuhan. Fama tazidunani ghaira takhsir. Maka tidak ada yang bisa menambahkan apa-apa, tidak bertambah apa-apa kepada saya selain daripada kerugian. Jadi kalau kita durhaka kepada Allah, maka tidak ada yang bertambah pada diri kita kecuali kerugian. Nah, sekarang kita kembali lagi menekankan, karena ini kan maksiat durhaka ternyata yang dimaksud asa itu atau kaasaita tadi di situ adalah sangat mendasar. Lalu apa itu? Sederhana. Ada aku selain akunya Allah. Ingat perkataan Allah kepada Nabi Musa ketika Allah memanggil Nabi Musa di Gunung Turzina. Kata-kata yang pertama muncul adalah innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani anallah, sungguhnya aku ini adalah Allah. Aku itu adalah Allah sebetulnya. Dan karena aku itu adalah Allah, tidak boleh ada yang mengakunya kecuali Allah. Jadi semua orang yang punya aku harus dikembalikan kepada Allah. Mengembalikan akunya kepada Allah itu disebut dengan muslim, berserah diri. Wa ana minal muslimin, kata Fir'aun tadinya. Ya. Kalau tidak melakukan itu, maka tidak ada yang bertambah dari kita kecuali hanya kerugian saja. Ya. Kita lanjut. Ini adalah ilustrasi daripada Fir'aun. Jadi Fir'aun yang tadinya raja di raja, bahkan meminta dirinya disembah, ya. Dia mengatakan bahwa Mesir ada di bawah kakiku. Dia berteriak di depan rakyatnya, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi. Sekarang dia terbaring kaku setelah tenggelam di lautan, lalu kemudian dimumi. Terus tidak bisa berbuat apa-apa. Lalat yang mendarat di tubuhnya pun tidak bisa dia bunuh. Padahal tadinya dia bunuh anak-anak. Dia bunuh bayi-bayi yang lahir. Dia bersemangat, bernafsu untuk mengejar Musa dan Harun dan Bani Israel. Tapi sekarang terbaring kaku seperti ini. Lalat yang menempel di tubuhnya tidak mampu dia usir. Ya. Tidak bisa sama sekali mempertahankan tubuhnya seandainya Allah telah menetapkan kehancurannya. Tapi karena Allah bertitah, berfirman bahwa dia akan diselamatkan badannya agar menjadi tanda bagi manusia belakangan, termasuk kita sekarang. Menunjukkan bahwa inilah orang yang satu pernah menjadi raja di raja, the king of king. Bukan hanya the king of king, tetapi bahkan melantik, mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Sedemikian apa? Sedemikian parahnya, kritisnya penyakit apa tadi? NPD-nya, NPD. Narcissistic Personality Disorder tadi. Ya. Sampai mengangkat dia Tuhan. Nah, ini mengajarkan kepada kita, lihatlah Fir'aun saja yang pernah seperti itu. Apalagi kita ini bukan raja di raja. Fir'aun yang raja ternyata tidak mampu berbuat apa-apa. Hasil pembacaan kita terhadap mumi Fir'aun ini mengatakan bahwa benar-benar sungguh-sungguh la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada energi, tidak ada power selain daripada energi dan power yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi energi kita, daya kita, kekuatan yang kita gunakan, baik itu daya fisik ataupun daya intelektual, semuanya adalah milik Allah. Dan Allah hanya minta satu saja.
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati sebelum berserah diri kepada Allah. Apa dia berserah diri? Menyerahkan seluruh daya dan upaya kita, menyerahkan seluruh energi dan power kita kepada Allah. Kita ini adalah powerless, kita ini tak berdaya sebetulnya. Allah berfirman, "Fal yauma nunajjika bi badanika." Jadi setelah Firaun tadi tenggelam, Allah berkata kepada Firaun, "Wahai Firaun, alih-alih boro-boro saya menerima iman kamu, saya justru akan membiarkan kamu mati dan kemudian saya akan menyelamatkan badanmu. Fal yauma, maka pada hari ini, nunajjika, kami menyelamatkan, bi badanika, badan kamu." Jadi yang namanya tubuh kita ini setelah nyawa tidak ada, namanya badan. Ini kata-katanya badan. Ya. Fal yauma nunajjika bi badanika. Ya. Menggunakan kata bi. Apa itu bi? Bi itu tanda sedikit sebetulnya. Ya, artinya tanda tidak utuh lagi. Kenapa ya? Karena kalau namanya mumi kan sudah berkurang. Sebagian sudah kering. Jadi tidak utuh lagi seperti kalau kita masih hidup seperti ini. Jadi jangan bayangkan badannya Firaun seperti kita ini masih lentur, sudah kering kerontang. Kenapa? Karena unsur-unsur airnya sudah tidak ada. Ya. Jadi kadar airnya sudah tidak ada sama sekali. Jadi tentu tidak seluruhnya lagi. Yang ada hanya di sana tulang belulang, ya, daging yang mengering dan kulit. Ya. Sehingga kelihatan masih utuh. Tapi ada kata bi di sini. Ya. Tapi ini benar-benar badannya Fir'aun. Dari mana kata ini? Bibadanika. Ya. Dan ini cuma sekian bahagia, benar-benar sampai sekarang ada. Tidak ada ahli sejarah yang menolak bahwa badan Fir'aun masih ada sekarang. Ya. Fal yauma nunajjika bibadanika. Pada hari ini kami menyelamatkan badan. Ya. Untuk apa? Nah ini dia. Tujuan diselamatkannya intinya. Litakuna, supaya engkau menjadi liman, kepada orang yang khalfaka, yang datang setelahmu, ayatan, tanda kebesaran. Ayat itu tanda kebesaran Allah. Sebagai tanda kebesaran Allah SWT. Sebagai mujizat bahwa ada badan yang bisa selamat sampai beribu-ribu tahun. Jadi litakuna liman khalfaka ayatan. Supaya engkau menjadi tanda kebesaranku, kebesaran Allah terhadap generasi-generasi manusia setelahmu. Khalfak artinya di belakangmu, setelahmu. Ya. Jadi ini pernyataan, dan ini kebenaran Pak Bos sekalian. Bayangkan kalau sampai sekarang tidak ditemukan badannya Firaun. Berarti Allah akan menganggap Al-Quran ini hanya omong kosong. Ini ayat turun 1400 tahun yang lalu, ketika belum ditemukan, dibuktikan bahwa benar-benar Firaun itu hidup, masih bertahan tubuhnya. Bahwa di Mesir itu memang ada beberapa mumi. Tetapi di antara mumi-mumi itu ada mumi Firaun yang lebih utuh. Ya. Dari mana orang tahu? Dari mana para peneliti tahu? Peneliti tahu setelah melakukan penelitian dari berbagai macam mumi, satu-satunya mumi yang mengandung kadar garam tinggi adalah satu itu. Maka peneliti mengatakan ini pasti lama tenggelam di lautan. Artinya pasti tenggelamnya di laut. Kenapa? Kadar garamnya tinggi sekali. Ya. Sama kalau misalnya ada orang yang sudah meninggal, baru ada kasus hukumnya, dicurigai ternyata meninggal tidak wajar, setelah dikubur beberapa hari biasanya dibongkar kembali. Namanya diekshumasi. Dikeluarkan lagi baru dilihat apa benar meninggalnya wajar atau tidak wajar. Nanti dari situ ketahuan apakah ketika dilempar ke sungai itu sudah mati atau belum mati. Nah, ketahuan nanti di situ. Jadi dokter forensik bisa mengetahui bahwa ini meninggal sebelum dilempar ke sungai atau ke laut. Atau bisa juga meninggalnya waktu dilempar ke sungai atau ke laut belum meninggal, masih hidup. Dari mana? Nanti kelihatan pada hasil bedah forensiknya. Nah, jadi itu jemaah sekalian. Begitu juga dengan mumi Fir'aun. Karena kalau sudah menjadi mumi orang kan sudah hampir sama semuanya. Itu kan sudah kempes semuanya. Ya. Jadi litakun, apalagi tidak ada di antara kita yang hidup pada zaman Fir'aun yang tahu itu namanya Fir'aun. Ya. Jadi litakuna liman khalfaka ayatan.
Jadi artinya ayat ini menjadi kebenaran ya untuk menjadi bagian. Karena ditemukannya bahwa benar-benar itu adalah Fir'aun adalah belakangan, baru abad ke-20 atau abad ke-19 ya. Abad ke-20 kalau tidak salah ya. Tahun 1900-an ya. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Dan sesungguhnya banyak di antara manusia an ayatina terhadap ayat kami laghafilun, yang lalai. Jadi ayat termasuk di antaranya ini ya, termasuk di antaranya ini. Ya, dibiarkan aja begitu saja orang datang ke Mesir melihat mumi itu di museum tetapi tetap laghafilun, lalai. Apa lalainya? Seakan-akan hanya Fir'aun yang mati. Seakan-akan dirinya yang menjadi saksi di museum itu tidak mati. Bahwa tujuannya kita diperlihatkan itu adalah untuk melihat. Lihatlah orang yang paling arogan, yang paling sombong, yang paling congkak. Ya, ternyata mati juga. Nah, artinya apa pelajaran pendasar bagi kita? Marilah kita menghilangkan ego kita. Merendahkan diri kita di hadapan Rob kita. Karena penyakit yang paling berbahaya adalah ego. Ya. Ego inilah nanti yang melekat di mana-mana. Ya. Melekat di harta, melekat di pasangan hidup istri atau suami, melekat kepada anak-anak, melekat kepada pangkat dan jabatan, melekat di mana-mana. Sehingga ada orang melakukan apa saja untuk mempertahankan egonya melekat pada sesuatu. Ya. Jadi banyak orang lalai, padahal sudah diselamatkan badannya Fir'aun. Ya. Kita lihat ayat berikutnya di sini. Ya. Surat An-Nahl ayat 108. Ulaika alladziina taba'allahu ala qulubihim. Jadi apa yang disebut dengan gafilun? Kan kita ingin menjelaskan kenapa tadi disebut dengan gafilun. Kan bahasanya di sini kan adalah sayangnya wa inna katsiran minan nasi an ayatina la ghafilun. Benar-benar lalai. Pertanyaan kenapa orang lalai? Nah, ayat ini menjelaskan. Kenapa orang lalai? Ulaika, mereka itu adalah orang-orang yang taba'allahu ala qulubihim. Allah kunci hati mereka. Kata-kata Allah kunci di sini artinya yang bersangkutan sendiri telah menutup hatinya untuk melihat keluar. Yang dilihat hanya kebesaran dirinya saja. Seperti Fir'aun tadi. Ana rabbukumul a'la. Taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Hatinya dikunci, pendengarannya dikunci, penglihatannya juga ditutup. Kata-kata ini atau jenis penyakit ini kita sudah diperkenalkan Allah sejak awal membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, yang pertama kita baca adalah Al-Fatihah, setelah itu surat Al-Baqarah. Di ayat-ayat pertama surat Al-Baqarah kita sudah ketemu ini. Surat Al-Baqarah, surat 2 ayatnya 7 dan 8. 6 dan 7. Di ayat 6 Allah berfirman, innalladzina kafaru, kafar itu artinya menutup dirinya, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bagi orang-orang sudah menutup dirinya sendiri, maka sama saja kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, la yu'minun. Apa sebabnya? Khatam, menggunakan khatam di sana. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawah walahum adzabun azim. Ya, jadi itu. Jadi kalau kita menutup hati kita, pendengaran kita, apa yang menyebabkan kita menutup mata, menutup hati, pendengaran dan penglihatan? Sederhana, ketika kita kunci diri kita dalam diri kita menjadi semacam katak dalam tempurung. Tidak mau melihat realitas orang lain. Kita tidak bisa melihat orang lain. Kita tidak bisa melihat realitas di luar diri kita. Ya, seakan-akan orang lain itu tidak perlu kita perhitungkan. Yang ada hanya aku, dan aku. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang yang lalai. Jadi penyebab Allah menutup kalbu, pendengaran dan penglihatan mereka adalah karena mereka lalai. Kalau di surat Al-Baqarah tadi adalah alladzina kafaru, mereka menutup sendiri dirinya. Karena mereka menutup dirinya, sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita lanjut 93. Ini adalah
di antara Bani Israel yang beragama Yahudi. Ini adalah tembok ratapan. Coba lihat jemaah sekalian, yang namanya Yahudi itu kan topinya, pecinya kan peci seperti kita juga. Ya, jadi pertanyaan siapa duluan? Kan banyak mengatakan kalau kita pakai peci begitu menghidupkan sunnah Nabi. Ya, nabinya bukan hanya Nabi Muhammad, tapi juga Nabi Musa. Bahkan bisa dipastikan pasti mereka duluan menggunakan peci ini daripada kita, karena mereka duluan ini peci ini. Kalau ini kan pakai topi baseball ini ya, tapi kalau yang ini nih, ini yang banyak orang pakai Islam ke masjid kan, dan disangkanya itu adalah Islami. Ya, saya tidak mengatakan itu salah, tapi maksudnya kan terkadang kita tuh, ataukah ada orang yang suka menyerang orang lain kalau melakukan misalnya ucapan selamat Natal, itu salah, menyerupai orang lain. Keluarlah hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontoh-contoh satu kaum, termasuk kaum itu. Nah, kalau kita mencontoh-contoh mereka ini siapa? Kita termasuk kaum mereka juga kan, kalau berdasarkan hadis itu. Nah, kenapa? Karena pasti kita yang mencontoh mereka, duluan mereka kok. Kita mah lahir tahun 600-an Masehi. Mereka ini lahir, agama Yahudi lahir 1000-an, bahkan mungkin 2000 tahun sebelum Masehi. Kalau kita kan setelah Masehi. Nah, tapi ala kulli hal, mari kita masuk semua. Walaqad bawwa'na Bani Israil. Sungguh kami telah memberikan tempat kepada Bani Israel. Bawa asidakin, dengan tempat yang benar, yaitu di Baitul Maqdis. Tempat moyang-moyang mereka dulu start ya pergi ke Mesir, yaitu Nabi Yakub dan 12 orang anaknya. Dan Nabi Yakub sendiri, apakah dia aslinya di situ? Bukan. Dia aslinya dari Babilonia, dibawa oleh yang datang ke situ adalah ayahnya Nabi Ibrahim, kakeknya. Warazaknahum, dan kami beri rezeki kepada mereka minat thayyibat, dengan rezeki yang baik-baik, yang suci juga. Makanya jemaah sekalian, kalau mencari agama samawi yang paling mirip kita dengan makanannya, yaitu Yahudi. Mereka juga sangat ketat dalam masalah makanan. Mereka tidak makan babi juga. Mereka tidak minum arak juga, dan seterusnya. Jadi kalau dari sisi makanan, kita dengan Yahudi itu paling dekat. Warazaqnahum minat thayyibat famakhtalafu, maka mereka tidak berselisih sampai ja'ahumul ilm. Nah, perhatikan. Jadi terkadang perselisihan ini terjadi, perselisihan terjadi justru setelah datang ilmu di sini. Harusnya kan ilmu menyatukan. Tapi ini adalah kok bisa membuat perselisihan. Terkadang di masyarakat kita begitu dulu. Ketika belum ada ulama, ustadz, aman-aman aja. Begitu ada ustadz, kita dipecah belah. Nah, kayak gitu. Padahal namanya ustadz kan tempatnya ilmu. Kenapa? Karena terkadang ada ego masuk di sana. Jadi ulama-ulama ini punya egonya, ingin menegaskan otoritasnya sendiri, sehingga kemudian seakan-akan bahwa yang lain itu salah. Ya. Inilah yang paling kredibel, kamu gitu. Inilah yang paling baik. Akhirnya secara implisit orang lain dianggap tidak baik. Secara eksplisit di situ orang yang tidak baik. Ya. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah. Ya. Sungguhnya Tuhanmu yaqdi, pasti akan menentukan. Jadi supaya perselisihan ini tidak berkelanjutan, tapi kita tidak ikut-ikutan. Kenapa? Ini kita terima pernyataan ini. Jangan kita ikut-ikut ikhtilaf, berselisih di sana. Ya, apa sebabnya? Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu itu yaqdi, telah memutuskan, akan memutuskan maksudnya. Bainahum, di antara mereka yang berselisih ini, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi biarlah Tuhan menjadi hakimnya nanti di akhirat. Jadi nggak perlu kita lakukan saja sesuai dengan keyakinan kita tanpa menyindir-nyindir keyakinan orang lain. Ya. Jadi yaqdi bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun, sesuai dengan apa yang mereka perselisihkan dulu di dunia. Jadi Allah lah yang akan menentukan nanti dari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan di dunia. Jadi ini kalau kita rajin baca Quran ini kan jelas sekali, tidak perlu kita seret-seret keyakinan orang. Kita menganggap Islam paling benar, laksanakan Islam kita. Ya. Tidak perlu kita menyindir-nyindir mereka, wahai saudara-saudara saya, Robert, Leonardo, dan sebagainya. Islam ini adalah yang paling baik. Ya.
Bagi mereka juga berkata begitu. Pasti mereka juga berkata begitu. Wahai Abdullah, wahai Abbas, wahai Muhammad, agama kami yang paling baik. Karena kami duluan daripada kalian. Kalian cuma ngikut-ngikut. Kan bisa begitu. Akhirnya tidak selesai-selesai. Maka ayat ini mengatakan, justru kalau ada ilmu, harusnya tidak boleh ada perselisihan. Bagaimana caranya orang berilmu tidak sampai perselisihan? Lakukan yang berikut ini. Ketahuilah bahwa Tuhan mulai menentukan nanti di akhirat siapa yang benar dalam perselisihan itu. Jadi kita tinggal apa? Lana amaluna walakum amalukum, lakum dinukum waliyadin. Al-Quran sudah cukup jelas. Kami mengamalkan apa yang kami yakini dan kamu mengamalkan apa yang kamu amalkan. Ya, yang mau berpuasa hari Sabtu silakan, yang berpuasa hari Minggu silakan. Tidak perlu yang berpuasa hari Minggu mengangkat benderanya. Kami yang lebih baik metodologi daripada kalian. Ini kan sama saja dengan mengobarkan bendera ketegangan, ya. Sedangkan tujuan Islam datang adalah menciptakan harmoni, kedamaian Islam. Jadi marilah kita belajar hidup berdampingan, ya. Namanya berkoeksistensi, berkooperasi. Ya. Jadi sudah jelas. Kita lanjut lagi, ya, pada ayat berikutnya. Ini surat Al-Jathiyah. Wa atainahum bayyinatin. Kami berikan kepada mereka bayinat, keterangan melalui kitab suci, melalui ilmu tadi. Minal amri, tentang berbagai macam urusan, terutama tentang urusan kehidupan dunia dan akhirat. Tetapi apa kata Allah? Famakhtalafu, maka tiadalah mereka berselisih, ikhtilaf, illa kecuali mim ba'di ma ja'ahumul ilm. Justru mereka berselisih setelah datang ilmu kepada mereka. Itu paling dikatakan apa? Karena itu paling dikatakan bahwa kullu hizbim bima ladahim farihun. Setiap golongan, setiap kelompok yang berselisih ini merasa bangga dengan apa yang pada kelompoknya masing-masing. Menganggap dirinya yang paling kredibel daripada yang lain. Famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Nah, pertanyaannya, kok ada ilmu, kenapa bisa berselisih? Nah, penyebabnya bukan ilmunya, tetapi bagayam bainahum, kedengkian di antara mereka. Tidak ingin melihat orang lain eksis selain dirinya. Tidak ingin melihat orang lain ada selain daripada dirinya. Sehingga ketika tidak menerima orang lain ada selain dirinya, maka tidak bisa namanya berkoeksistensi. Ketika tidak bisa menerima orang lain selain dirinya, tidak bisa juga berkooperasi, kerjasama. Illa mim ba'di ma ja'ahumul ilm bagian bainahum. Maka agama datang untuk apa? Untuk merendahkan, menghilangkan bagian kita, kedengkian kita kepada orang lain. Kita harus melihat orang dengan apa? Dengan kasih sayang. Ingat doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, janganlah engkau sesatkan, janganlah engkau condongkan jiwa kami kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah dan petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, karuniakanlah kami dari sisimu rahmat. Untuk apa itu rahmat? Supaya lintalahu, berkasih sayang kepada mereka, bersikap lemah lembut kepada mereka. Fabima rahmati minallah lintalahu walau kunta fazzan ghalidal qalb lan faddu min haulik. Surat Al-Imran 159. Disebabkan karena rahmatlah Muhammad, kamu bersikap lemah lembut kepada seluruh manusia. Walau kunta fazzan ghalidal qalb, seandainya kau bersikap keras dan berhati kasar, orang-orang akan lari dari sekitar kamu. Ya. Sekarang bukan hanya orang lain, teman kita sendiri lari dari sekitar kita. Karena saking kerasnya kita mempertahankan ataukah menegaskan kebenaran kita sambil menyindir kebenaran orang lain. Bagi yang bainahum. Inna rabbaka yaqdi bainahum. Ini sama mirip tadi. Sungguhnya Tuhanmu yaqdi, akan memutuskan, akan menghakimi bainahum, di antara mereka yang berselisih tadi di sini, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fima kanu fi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ini berkali-kali muncul dalam Al-Quran, jadi nggak perlu kita sekarang menegaskan bahwa kita yang paling benar. Kenapa? Cukup Allah nanti di akhirat. Ini sudah ada. Selalu dimulai dengan kata inna. Inna artinya menegaskan. Kira-kira begini, nggak perlulah kamu ngurusi keyakinan orang lain, metodologi orang lain nggak usah. Sungguhnya Tuhanmu akan memutuskan di antara mereka di hari kiamat. Fima kanu fi yakhtalifun, atas apa mereka perselisihkan.
Fa in kunta fi syakkin. Ini taknya justru kepada Nabi Muhammad. Karena kita pernah sampaikan bahwa Al-Quran itu ketika ada kata tak kepada Nabi Muhammad, hakikatnya kepada kita juga sebetulnya. Maka taknya di sini kepada Nabi Muhammad, ini Muhammad ya. Maka sekarang taknya kita berikan kepada diri kita masing-masing. Siapa saja di antara kita yang baca Al-Quran, ini berlaku fa in kunta, jika kamu wahai si fulan atau fulana fi syakkin, berada dalam keraguan, mimma anzalna, dari apa yang kami turunkan kepadamu, yaitu Al-Quran maksudnya. Anzalna ilaika kan berarti Al-Quran. Ma anzalna ilaika itu artinya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kamu gitu. Wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Di surat Ad-Dukhan. Fas'alil ladina yaqra'una al-kitaba min qablika. Kalau kamu ragu tentang apa yang kami turunkan kepada kaum Muhammad, ya, maka tanyakanlah alladzina, kepada orang-orang yang yaqra'una al-kitaba, yang membaca kitab sucinya ya, sebelum kamu baca. Tanyalah orang Nasrani yang membaca kitab sucinya, bacalah Yahudi yang membaca kitab sucinya. Apa yang terjadi? Ya, tema-tema pembicaraan di dalamnya sama dengan Al-Quran. Temanya menyangkut masalah tauhid, ketuhanan. Temanya menyangkut kisah nabi-nabi, sama semuanya. Nabi yang dikisahkan sama juga, Nabi Adam, Nabi Nuh juga sama semuanya. Laqad ja'aka, menunjukkan bahwa itu sama. Sehingga dikatakan laqad ja'akal haqqu min rabbik. Dari melihat kitab-kitab suci sebelumnya, menemukan adanya persamaan dan kontinuitas cerita, menunjukkan bahwa apa yang datang kepadamu itu adalah al-haq, kebenaran. Jadi apa yang datang kepadamu adalah al-haq min rabbika, dari Tuhan. Karena bagaimana mungkin Nabi Muhammad membuat kitab suci yang kok banyak samanya dengan Taurat dan Injil. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah membaca Taurat dan Injil. Nggak bisa baca secara lahiriah. Ya, dalam pengertian tidak pernah membaca buku. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kamu termasuk orang ragu. Fala takunanna minal mumtarin. Fala takunanna minal mumtarin, jangan ragu. Kenapa? Karena al-haq itu mirabik, al-haqqu mirabik, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah. Nah, karena kebenaran dari Allah, walaupun kelihatannya dari orang lain, orang non-Islam, kalau itu benar harus kita terima. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, hikmah itu adalah miliknya orang beriman, maka di mana saja dia menemukannya harus diambil. Jadi kita bisa mengambil dari manapun juga. Atau di tempat lain beliau mengatakan, unzur ma qala wala tanzur man qala. Jangan lihat siapanya, tapi lihat apa yang dikatakan. Unzur ma qala wala tanzur man. Jangan lihat mannya, tapi lihat manya. Apanya, jangan lihat siapanya. Walaupun dia maling, bawa belur, digebukin orang, tapi kalau dia katakan jangan mencuri, ya kata jangan mencuri itu harus diterima. Ya, kenapa? Karena pernyataan itu benar. Jadi al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kita lihat surat Hud. Surat 11 ayat 110. Walaqad ataina Musa al-kitabah. Sungguh kami memberikan kepada Nabi Musa Alkitab Taurat, ya. Fakhtulifa fihi, tetapi banyak diperselisihkan di dalam. Maksudnya setelah Nabi Musa berlalu, fakhtulifa fihi. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika. Seandainya bukan karena satu kalimat lagi yang Allah simpan di akhir zaman, min rabbik, dari Tuhan, laqudiya bainahum, niscaya urusan mereka sudah diputuskan. Sudah kiamatlah dunia ini. Supaya selesai masalahnya nanti di akhirat sana. Wa innahum lafi syakkim minhu murid. Dan sungguhnya mereka itu benar-benar berada dalam keraguan. Minhu, jadi keraguan. Syak, ini syak, ragu. Ingat kata syak, wasangka. Murib dari kata raiba, la raiba. Ini benar-benar dalam syak dan keraguan, atau ragu dan bimbang. Lafi syakkim minhu murib, ya. Berada dalam keraguan dan kebimbangan. Tentang apa? Tentang Taurat yang ada sekarang. Kenapa? Fakhtulifa fihi, karena banyak perselisihan di dalamnya. Dibandingkan dengan yang lain, dengan apa namanya, dan di kalangan saudara-saudara kita orang beragama Yahudi, macam kitab sucinya ada Taurat, ada macam-macam kalau kita lihat.
Ya. Ada tanah, ya, macam-macam itu adalah diperselisihkan. Kita teruskan. Jadi kalau dari Allah kebenarannya diterima. Jangan sampai kita menjadi orang merugi nanti di akhirat. Bayangkan kalau begini nanti kita di akhirat memikul beban, yang beban itu bukanlah keuntungan tapi kerugian. Wala takunanna minal ladzina kadzabu. Janganlah engkau menjadi bagian daripada orang-orang yang mendustakan bi ayatillah. Jadi ini adalah larangan. Ini larangan untuk menjadi bagian daripada orang yang mendustakan ayat-ayat kami di sini. Ayat-ayat Allah. Siapa yang mendustakan ayat-ayat Allah, fatakuna minal khasirin. Dia akan merugi nanti di akhirat. Dia termasuk orang yang merugi. Jadi mendustakan itu artinya apa? Sama dengan melawan fitrahnya sendiri. Karena tadi apa yang datang dari Allah itu pasti benar. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jadi dari Allah itu adalah benar, maka siapa yang mendustakan berarti jiwanya melawan kebenaran. Siapa yang jiwanya melawan kebenaran, maka terjadi bipolaritas. Kenapa? Karena jiwa sendiri adalah kebenaran. Kalau jiwa tidak kebenaran, tidak mungkin menuntut ilmu. Karena ilmu itu adalah mencari yang benar. Jadi intinya adalah siapa yang menolak kebenaran, berarti ada polaritas dalam dirinya. Ada minimal 2 polar. Ya, polar satu fitrah, dan polar lain yang dia dustakan. Terjadilah bipolaritas. Terjadi split personality. Ya, akhirnya kemudian berantem di dalam dirinya sendiri, akhirnya kemudian kelihatan di wajahnya. Kita lihat di sini. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Kenapa Islam di sini bukan Islam sebagai nama ya? Tapi Islam itu artinya agama kedamaian. Bukan hanya sekedar mengaku saya Islam, tapi kerjanya nyolong, misalnya kerjanya mengkafirkan orang, kerjanya menciptakan kerusuhan di mana-mana, menciptakan terorisme. Nah, bukan itu. Islam itu adalah agama kedamaian. Wa may yabtaghi ghairal Islam, barang siapa yang mencari selain daripada agama kedamaian sebagai agamanya, ya, jadi siapa menjadikan bukan kedamaian sebagai agamanya, atau bukan berserah diri kepada yang satu sebagai agamanya, tapi berserah diri kepada kelompok, kepada egonya, maka itu bukanlah Islam namanya. Fala yuqbala, maka dia tidak akan diterima. Ini lannya sama sekali tidak akan diterima. Lan bukan lam, lan yuqbala. Sama sekali tidak akan diterima minhu daripadanya. Jadi kata-kata Islam di sini bukan Islam sebagai nama, ditulis KTP apa agamanya Islam. Ya. Kalau cuma sekedar nulis KTP Islam baru kemudian nanti di akhirat selamat, ya gampang sekali menjadi orang selamat di akhirat. Tulis di KTP, habis itu kerjanya korupsi, kerjanya mengadu domba orang, nah tetap masuk surga. Jadi kata-kata wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang mencari selain daripada agama kedamaian sebagai agamanya. Ingat sebelumnya kita mengatakan Allahu yada'u ila daris salam, ya, daris salam. Allah mengajak kita untuk menjadikan bumi ini sebagai darussalam. Siapa yang bekerja di dunia ini menjadikan bumi ini, hidup ini sebagai darussalam, maka Allah memberikan nanti di akhirat darussalam. Namanya al-jannata darussalam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang bekerja selain Islam, maka di akhirat dia termasuk orang merugi. Ya. Jadi wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sama dengan ini tadinya. Ya, kalau kita kombinasikan ayat ini dengan ayat tanah tadi, yaitu berarti bahwa kalau kita menerima Islam berarti tidak boleh mendustakan ayat-ayat Allah. Tidak boleh menjadi bagian daripada mendustakan ayat Allah. Kenapa? Karena kita akan menjadi orang merugi seperti dalam ayat ini juga. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Terakhir, ini adalah sebuah hadis yang kita angkat sebelum kita tutup. Ya. Kita kasih judul orang-orang merugi. Karena tadi kan minal khasirin, orang merugi. Jadi orang-orang yang merugi. Ini adalah Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW ini qala Rasulullah SAW. Manid taja'ah madja'an lam yadhkurillaha ta'ala fihi
illa kana alaihi tiratan yaumal qiyamah. Wa man qada maq'adan lam yadhkurillah azza wa jal fihi illa kana alaihi tiratan yaumal qiyamah. Ya. Jadi apa artinya? Manit tabaja, manit toja'ah, siapa yang berbaring. Siapa yang membaringkan tubuhnya lam di atas tempat tidur atau di mana, lam yadhkurillah, dan tidak menyebut nama Allah. Lam yadhkurillah ta'ala, tidak menyebut nama Allah SWT fihi padanya, maka tidak ada yang terjadi pada dirinya kecuali kerugian. Illa kana alai, kecuali bahwa akan terjadi kerugian. Rugilah kalau kita berbaring baru tidak menyebut nama Allah. Ruginya kapan? Yaumal qiyamah. Wa man qada, maka dan siapa yang duduk di tempat duduk, tadi berbaring di tempat berbaring, siapa yang duduk di tempat duduk atau duduk dimanapun juga, lam yadhkurillah, dan tidak menyebut nama Allah, tidak mengingat Allah azza wa jal, Allah SWT fihi padanya, illa kan alaihi tiratan yaumal qiyamah, maka tidak ada apa-apa yang terjadi pada dia kecuali kerugian pada hari kiamat. Kesimpulannya adalah dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, atau di tempat lain dikatakan dalam keadaan berjalan atau berdiri, harus selalu mengingat nama Allah. Kenapa? Karena apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, semuanya itu adalah tajalli daripada Allah. La ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, dan berbaring. Jadi mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan merenungkan Allah pada pencipta langit dan bumi, seraya berkata, ma khalaqta hadza batila, rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Maha Suci Engkau, maka jauhkanlah kami dari azab api neraka. Jadi siapa yang tidak mengingat Allah ketika berbaring, duduk, ataupun berjalan, maka dia merugi di hari kiamat. Apa artinya? Kita melihat tembok, kita melihat orang, kita melihat burung, kita melihat sapi, kita melihat langit, awan, kita melihat cacing, semua yang kita lihat hakikatnya adalah Allah. Kenapa? Tidak ada yang ada kecuali Allah lah yang bersama keberadaannya. Tidak ada yang tercipta kecuali Allah yang menciptakannya. Tidak ada yang kita sadari kecuali kesadaran itu juga datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah harusnya dimanapun, kapanpun, kemanapun, yang kita ingat adalah Allah. Siapa yang tidak seperti itu, maka kata Allah, maka tiratan, dia mendapatkan kerugian ya, di hari kiamat, yaumal qiyamah. Semoga bermanfaat. Ini adalah hadis Abu Daud nomor 4400. Ya. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari pribadi Al-Fakir, karena Al-Fakir dia penuh dengan kekurangan dan khilafan, maka buanglah dari Al-Fakir, tetapi ambillah dari Al-Quran dan Rasulullah SAW, karena kita selalu mengatakan, sadaqallahul azim, wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dhalika minasyaitonir syakirin. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim sallallahu Muhammad wa alihi wa ajil baik. Ustaz, kalau dicantumkan buat level saya, bahawa ayat 94-95 ni memperingatkan tiba-tiba pada Al-Bayyinah, di mana Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Dan kita termasuk ahli kitab sebab kita diberi kitab. Dan ini membawa kepada persoalan bahawa sejak sistem Allah, sunnah Allah, fitrah Allah pasdam pada kita adalah Allah pilih Adam wakilinya, Allah pilih Rasul dan Nabi wakilinya, Allah pilih Nabi terakhir wakilinya. Maka Nabi pilih 12 khalifah daripada Quraisy, daripada keturunan Fatimah, sebab Allah yang pilih itu. Dan ini sesuai sejajar tanpa dapat dinafikan oleh semua pihak dekat muka bumi ini. Kenapa akhirnya sistem yang sama juga buat Allah pilih Imam Mahdi AS, beri pencerahan tentang apa-apa bencana akan menimpa kita kalau kita melalaikan ayat 94-95. Barakallahu fi afwan semua.
Baik, terima kasih Pak Japar. Jadi jemaah sekalian berbahagia sebetulnya sudah ada disebutkan di sini. Siapa yang melalaikan apa yang ada di dalam ayat 394 dan 95, maka ujung-ujungnya adalah minal khasirin. Kata-kata rugi itu artinya dia neraka. Ini bahasa halus. Karena kalau kita rugi di akhirat kan berarti tidak ada keuntungan. Tidak ada keuntungan berarti tidak ada profit. Profit artinya surga. Maka berbagai tempat dalam Al-Quran itu menggunakan kata khasirin. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Itu surat Munafiqun ayat 10, kurang lebih ayat 10 atau 9. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman la tulhikum amwalukum wa auladukum. Jangan kalian dilalaikan oleh urusan anak-anak dan harta benda. Dari mana? An dzikrillah, dari mengingat Allah. Allah mengancam, famay yaf'al dzalik, siapa yang lalai dari Allah karena urusan harta dan anak-anaknya, faulaika humul khasirun. Dia pun termasuk orang yang merugi. Nah, apa itu mengingat Allah sebetulnya? Bukan hanya mengingat Allah secara per se, ya. Tetapi seperti Pak Nur katakan tadi, mengingat juga siapa-siapa yang Allah pilih untuk kita. Ini satu paket, satu set. Kalau kita mengingat Allah, harusnya mengingat yang mengantarkan agama Allah kepada kita. Coba kalau tidak ada nabi-nabi dan rasul-rasul suci, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kita mengenal Allah karena ada agama samawi. Agama samawi itu tidak datang dengan sendirinya, tapi dibawa oleh manusia-manusia pilihan Allah. Dibawa oleh manusia-manusia pilihan Allah. Maka tidak bisa dikatakan ingat kepada Allah kalau tidak mengingat mereka. Sama dengan tidak bisa dikatakan mengingat Allah kalau tidak mengingat orang tua kita. Karena kita datang ke dunia ini oleh Allah, tapi melalui orang tua kita. Agama ini datang ke bumi ini, alam semesta ini, melalui para nabi dan rasul dan orang suci yang dipilihnya. Maka itu adalah satu paket, tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka jemaah sekalian berbahagia, mengingat Allah melalui mengingat mereka, berarti kita selalu harus menunggu orang-orang suci yang Allah janjikan. Kalau kita tidak menunggunya, berarti termasuk tidak mengingatnya. Makanya berkali-kali Tuhan mengatakan, fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Nabi mengatakan begitu. Jadilah penanti, saya bersama kalian termasuk orang-orang yang menanti. Apa yang kita nantikan? Nah, yang kita nantikan bukan kematian, karena semua orang pasti mati. Dan semua orang percaya pasti akan mati. Yang kita nantikan adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menegaskan kembali agamanya yang benar di muka bumi ini. Karena kita saksikan bahwa ideologi-ideologi manusia ataukah negara-negara besar, imperium pada akhirnya runtuh satu persatu. Bagaimana hebatnya dulu Inggris menjadi negara penjajah di banyak negara, sampai sekarang kita tahu bahasanya menjadi bahasa global, tetapi pada Perang Dunia Kedua, dia menjadi kalah dominan daripada Amerika Serikat. Ya. Sejak Perang Dunia Kedua selesai, yang menjadi dominan superpower bukan Inggris tetapi Amerika Serikat. Dan sekarang kita menyaksikan bagaimana superpower itu, gajah itu, sepertinya sudah terluka ya oleh kemajuan Cina di timur. Sehingga kita menyaksikan perang dagang yang dilakukan oleh Trump adalah satu-satunya senjata yang bisa digunakan untuk menghentikan laju perdagangan, laju munculnya Cina di timur. Tapi apakah juga Cina sudah terakhir? Oh belum, akan terus berproses. Semua ideologi yang dasarnya materialisme pasti akan selesai, tidak akan langgeng. Pada akhirnya nantinya yang muncul adalah ideologi yang berbasiskan spiritualitas, intelektualitas, dan humanisme. Ada lagi sebelum kita tutup? Kalau tidak ada satu pertanyaan di chatroom. Baik, kita ada Ustaz. Ya. Kita ke chatroom. Ibu Titik. Ini just tip lagi nih. Ya, ada pertanyaan just tip. Waktu Isra Mi'raj Rasulullah bertemu Allah melalui malaikat. Atau langsung melihat tanda-tanda Allah. Atau pendengar secara langsung.
Kalau Allah itu untuk ditemui tidak perlu ke Sidratul Muntaha sebetulnya. Ya. Kenapa? Allah itu ada di mana-mana. Ya, Allah itu ada di dalam jiwa kita dalam tanda petik. Allah itu adalah di dalam fitrah kita. Ya. Dan untuk melihat Allah dengan mata hati. Dan melihat dengan mata hati lebih terang dengan mata kepala. Mata kepala bisa salah. Tongkat di dalam air oleh mata kelihatan bengkok. Ya. Keramik yang sama, lantai yang sama ukurannya, semakin jauh, semakin kecil. Padahal sebetulnya ukurannya sama. Itu artinya apa? Penglihatan mata kita tidak objektif. Ya. Kita melihat matahari lebih kecil daripada bola basket. Gitu. Padahal ya namanya matahari jauh lebih besar daripada bumi. Tetapi di mata kita, matahari itu cuma sebesar atau lebih kecil daripada bola basket, bola kaki. Nah itulah tipuan-tipuan penglihatan kita. Oleh sebab itulah, melihat Allah secara objektif adalah dengan mata hati. Karena melihat dengan mata hati tidak terpengaruh oleh ruang, jarak, jauh, dan dekat. Ya. Tidak terpengaruh juga oleh waktu, dulu, sekarang, dan akan datang. Maka melihat Allah dengan objektif melalui mata hati. Ya. Dan dengan demikian, lalu kalau begitu apa itu Isra Miraj? Allah hanya menjelaskan bahwa kalau kita ingin mencerahkan mata hati kita harus melakukan suluk perjalanan, safar rohani namanya. Dan safar rohani itu bersifat vertikal, dari bawah, dari bumi, sampai kepada langit yang paling tinggi, sudah Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Puncak capaian tertinggi yang bisa dicapai oleh makhluk atau manusia. Seperti itu. Di Sidratul Muntaha itulah ketika menyatu dengan Allah terjadilah hakikat kemakmuran, kebahagiaan. Namanya Baitul Makmur. Ya. Dan di sana kita bersua dengan makhluk-makhluk samawi, terutama malaikat-malaikat mukarrabin, seperti itu. Jadi tidak bisa kita pahami secara lahiriah saja, tapi kita menganggap bahwa perjalanan itu adalah simbolik dan batinia, maksudnya itu dipahami secara rohani. Lalu jemaah sekalian berbahagia, ayat-ayat atau hadis-hadis seperti itu disebut dengan mutasyabihat, dan ayat-ayat mutasyabihat hanya bisa dipahami apabila sebelumnya ditanzi namanya, dibersihkan dari tasbihnya, dikembalikan kepada hakikatnya. Bagaimana memahaminya Allah? Allah dipahami dengan satu kalimat. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya. Jadi semua perjalanan yang digambarkan itu namanya cerita tasbihat. Ya, cerita tasbih menyerupakan. Supaya kita bisa memahami bahwa untuk sampai kepada Allah butuh perjalanan panjang yang disebut dengan safari rohani. Terima kasih banyak. Walafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ceng Ayu. Assalamualaikum.